al-mumayyizah. Wa man laha haidun wa tuhrun sabaqa summa stuhidat damuha muhaqqaqa. Jadi pada pertemuan kali ini kita ini membahas tentang al-mubtada al-mumayyizah. Kalau pertemuan kemarin mubtadi'ah ghairu mumayyizah, sekarang mubtada al-mumayyizah. Apa mubtada al-mumayyizah? Mubtada al-mumayyizah itu adalah man laha haidun wa tuhrun sabaqa. Jadi yang dikatakan mubtada al-mumayyizah itu adalah orang yang sudah pernah haid sebelumnya dan juga pernah suci. Itu yang dinamakan dengan mubtada mumayyizah. Mubtada itu adalah pernah haid dan pernah suci. Summastuhidat dhammuha tahaqqaqa. Kemudian mereka itu mengeluarkan darah melebihi dari 15 hari. Jadi mubtada al-mumayyizah, mubtada al-mumayyizah, perhatikan. Mubtada ini artinya adalah pernah haid dan pernah suci. Pernah haid dan pernah suci. Mumayyizah artinya bisa membedakan darah. Jadi mubtada mumayyizah itu adalah wanita yang pernah haid dan pernah suci, kemudian keluar darah melebihi dari 15 hari. Keluar darah lebih dari 15 hari. Maka hukumnya wanita yang seperti itu yang dihukumi haid itu adalah tetap yang kuat. Adalah darah yang kuat. Tuh, darah yang kuat. Mengeluarkan darah melebihi dari 15 hari, kemudian darahnya mumayyizah, bisa dibedakan. Maksud bisa dibedakan apa? Maksud bisa dibedakan yaitu adalah darah itu mencukupi syarat-syarat mumayyizah yang telah dijelaskan pada bab mubtadi'ah mumayyizah. Di antaranya darah yang kuat sampai minimal 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Itu diantara. Maka bagaimana hukumnya? Maka kalau mumayyizah, konsep hukumnya adalah fal qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun. Maka yang dihukumi haid itu adalah yang kuat, sedangkan yang lemah ini dinamakan istihadah, walaupun tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya. Contoh, jadi orang punya kebiasaan haid misalnya 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5 kebiasaan haidnya. Kemudian keluar darah melebihi dari 15 hari dan cukup syaratnya mumayyizah. Contoh, punya kebiasaan haid berapa hari? 5 hari. Kemudian keluar darah melebihi 15 hari dan mencukupi syarat mumayyizah. Contohnya tanggal 1 sampai tanggal 10 hitam. Tanggal 11 sampai tanggal 30 merah. Maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Hitam dan merah yang kuat yang mana? Hitam. Berarti yang haid adalah tanggal 1 sampai 10. Sedangkan tanggal 11 sampai 30 ini namanya darah istihadah. Paham? Paham? Saya ulangi. Jadi yang dinamakan mubtada mumayyizah itu adalah orang yang sudah pernah haid dan pernah suci. Pernah haid dan pernah suci. Kemudian keluar darah melebihi dari 15 hari.
dan mencukupi syarat-syarat mumayyizah, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Jadi kan tinggal melihat darah yang kuat yang mana. Nah, tinggal dilihat. Ini ada urutannya. Pertama ahmar. Apa? Aswad. Pertama hitam. Saya runtut di sini. Urutan darah hitam. Nah, merah. Merah muda. Kemudian keempat kuning. Kemudian 5 keruh. Nah, ini ada urutannya. Nah, urutan darah yang kuat ini diurut dari yang nomor 1. Pertama hitam, setelah hitam merah, setelah merah merah, setelah merah merah, setelah kuning keruh. Jadi kalau bersamaan, andaikan kita ranking, maka yang juara 1 hitam, juara 2 adalah ya juara 3, juara 4, juara 5. Jadi harapan 1, harapan 2. Jadi saya ngejuara ranking. Artinya kalau ada darah hitam dan merah, maka yang kuat adalah darah yang hitam. Kalau merah dengan merah muda, yang kuat adalah merah. Kalau kuning dengan hitam, yang kuat adalah yang hitam. Jadi kalau mubtada'ah mumayyizah, maka tinggal kita lihat darah yang kuat yang mana. Yang kuat yang mana? Saya beri contoh lagi. Tanggal 1, punya kebiasaan haid seperti ini. Haid 10 hari. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 merah. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 merah. Tanggal 6 sampai tanggal 30 kuning. Nah. Lebih kuat yang mana? Merah dengan kuning kuat yang mana? Berarti haidnya yang mana? Merah. Nah, ini haidnya. Yang tanggal 6 sampai tanggal 30 dihukumi darah darah istihad. Paham? Kepangan? Nah, paham. Kemudian paham nih? Jadi kalau mu'tadah itu artinya wanita yang pernah haid dan pernah suci. Mumayyizah bisa membedakan darah, cukup syarat mumayyizah. Maka hukum haidnya bagaimana? Yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi darah Untuk mengetahui darah yang kuat yang mana, maka darah haid ini dibagi jadi 5. Dibagi menjadi 5. Pertama darah, yang kedua darah, yang ketiga darah, yang keempat, yang kelima keruh. Urutannya dari nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kuat nikah, kemudian lemah terus, jangan lemah ke apa nih John? Jangan lemah. Adapun hukum haidnya tidak mengikuti kebiasaan sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah darah kuat dan darah lemah. Walaupun sebelumnya haid biasa 5 hari, biasa haid 5 hari, tapi darah yang kuat tidak seperti kebiasaan haidnya, maka yang dihukumi haid pakun darah seko. Contoh enggak nih kah? Haid biasanya 10 hari, tanggal 1 sampai 10. Ternyata haidnya nengkatoh yang kuat tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 6 30 yang lemah. Berarti haidnya tanggal 1 sampai tanggal 5. Berarti tidak mengikuti pada kebiasaan haid sebelumnya. Paham?
Jadi rumusnya adalah yang kuat haid, yang lemah istihadah. Fal qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun. Paham? Paham ini? Ya, kemudian berlanjutannya wa in ta'ala khamsata dha'ifu isrina fal qawiyyu badu yaqfu sittata ayyamin wa ba'daha ra'at dha'ifahu aidan fahuk muhandabat. Nah, mungkin sedikit ada perbedaan dengan rumus. Kalau rumusnya bagi muqtadah mumayyizah, fal qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun. Artinya untuk menghukumi darah yang haid itu adalah yang kuat haid, yang lemah istihadah. Ada sedikit membedai dari rumus ini. Ada pengecualian dari rumus ini. Apa? Yaitu ketika tradisi haid dengan darah kuat dipisah jarak minimal 15 hari, dipisah jarak minimal 15 hari, dipisah jarak minimal 15 hari, maka darah yang bersamaan dengan kebiasaan haid itu dihukumi haid, sedangkan darah yang kuat itu juga dihukumi darah haid. Yang bersamaan dengan haid itu dinamakan haidun lil adah, haid karena punya tradisi atau kebiasaan dengan haid sebelumnya, mengikuti haid sebelumnya. Sedangkan yang terakhir itu dinamakan darah haid karena darah kuat. Ngerti enggak? Tak ngerti aku. Barang kalau diberi contoh paham aku. Jadi tidak masuk pada rumus nikah fal qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun adalah ketika kebiasaan haid, ya, kebiasaan haid jaraknya dengan darah kuat dipisah jarak minimal 15 hari, dipisah jarak minimal 15 hari, maka darah yang bersamaan dengan tradisi haid sebelumnya itu dinamakan darah haid karena haidun lil adah. Sedangkan darah yang kuat itu juga dikatakan darah haid karena haidun lil qawi. Puncak darah kuat. Saya beri contoh. Ini contohnya. Saya beri contoh. Ada seorang wanita punya kebiasaan haid 5 hari. Ini contohnya. Nah, misalnya tradisi haidnya kebiasaan haid tanggal 1 sampai tanggal 5. Di kebiasaan tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian mereka mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 20. Tanggal 1 sampai tanggal 20 darah merah. Kemudian tanggal 21 sampai tanggal 26 misalnya, ya, sampai tanggal 26 ini adalah darah kuat. Tadi saya sampaikan darah kuat dengan darah lemah dalam bab muqtada mumayyizah yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Nah, mungkin sekuat antara merah dengan hitam mana? Berarti yang haid yang mana? Tanggal berapa? 21 sampai tanggal 6. Ini haid.
Nah, haid. Pada benar sesuai benar. Cuman perhatikan, darah yang bersamaan dengan tradisi haid, berarti ini berapa hari tradisinya? 5 hari, berarti 1 sampai tanggal 5. Nih, ini yang bersamaan dengan tradisi haid. Jika dipisah jarak dengan darah yang kuat, dipisah jarak dengan minimal 15 hari. Kalau darah yang bersamaan dengan tradisi haid yang ini, dipisah jarak minimal 15 hari antara darah yang bersamaan dengan tradisi haid dengan darah yang kuat. Ini kan dipisah jarak minimal 15 hari. Maka yang dihukumi haid adalah selain darah yang kuat, ini juga dihukumi haid, maka darah yang bersamaan dengan tradisi haidnya ini juga dinamakan darah haid sekalipun dia darah lemah. Ini kan. Maka ini kita ada haid ya. Ada kita ada haid. Kenapa bulan mai kita ada haid? Kenapa? Karena tradisi haid, nih perhatikan, dengan darah yang kuat, tradisi haid yang 5 hari dengan darah yang kuat, dipisah jarak minimal 15 hari, berarti mulai tanggal 6 sampai tanggal 20 berapa hari? 15 hari. Dipisah minimal 15 hari lebih tak masalah. Maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat dikatakan haid. Darah yang lemah yang bersamaan dengan tradisi haid yang 5 hari juga dikatakan haid. Paham? Tapi kalau tidak dipisah dengan jarak minimal 15 hari, dalam artian dipisah 14 hari, dipisah 12 hari, atau 10 hari, atau 9 hari, dan seterusnya, maka yang dikatakan haid hanya darah yang kuat saja. Paham? Hanya yang kuat saja. Yang kuat dihukumi haid ini karena darah yang kuat alasannya. Yang lemah juga dihukumi darah haid yang bersamaan dengan tradisi haid sebelumnya juga dikatakan darah haid apabila antara darah yang lemah dengan darah yang kuat, darah yang lemah yang bersamaan dengan tradisi haidnya dipisah jarak minimal 15 hari. Paham? Ayo paham. Saya beri contoh boleh? Nikah. Tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 18 merah, 19 sampai tanggal 30 hitam, dan mereka punya kebiasaan haid 10 hari. Haidnya yang mana? Yang hitam. Berarti tanggal berapa yang haid? 19 sampai 30. Kalau tanggal 1 sampai 30 ini dinamakan darah haid apa tidak? Tidak. Kenapa? Tidak dinamakan haid. Alasannya kenapa? Karena tidak dipisah jarak 15 hari. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 18 dinamakan darah istihadah. Paham? Boleh beri contoh boleh? Setung. Makin dicoba kan? Dicoba. Coba titin. Nih. Tentukan darah haid dan darah istihadah. Beri contoh 2. Pertama titin, yang kedua abel. Ini. Beri contoh.
Ada seorang wanita punya kebiasaan haid 10 hari. 9 hari. Kemudian mengeluarkan darah. Pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 mengeluarkan darah merah muda. Ya. Saya singkat dengan MM, merah muda. Tanggal 11 sampai tanggal 20 mengeluarkan darah kuning. Kemudian satunya juga punya tradisi haid 9 hari. Kemudian mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 20 mengeluarkan darah merah. Tanggal 21 sampai 30 mengeluarkan darah hitam. Ayo, sing senah. Ayo Titin. Yang bawah Titin, yang atas Abel. Tentukan darah haid dan darah istihadah. Pilih. Ayo. Ayo. Boleh. Boleh tak Bid? Nomor 1, punya tradisi haid 9 hari. Kemudian keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 10 merah muda. Tanggal 11 sampai 20 keluar darah kuning. Yang nomor 2 punya kebiasaan haid juga 9 hari. Cuma keluar darah tanggal 1 sampai 20 merah, tanggal 21 sampai 31 hitam. Ayo. Boleh. Ayo Pak Moleh. Bel tu. Lekas. Hanya menentukan darah haid dan darah istihadah. Ayo. Ya, bagus. Haidnya berarti yang tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal berapa ya? 11 Sampai tanggal 20. Ayo, satunya. Yang nomor 2, ini benar jawabannya. Ayo. Benar. Saya tanyakan kenapa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak dikatakan darah haid juga? Karena dari 10 sampai 20 tidak sampai 15 hari. Sip. Karena dari 10 sampai 20 tidak dipisah 15 hari. Paham? Cukup mohon. Kesimpulannya saya simpulkan dulu. Kesimpulannya adalah
Muqtadah mumayyizah itu adalah wanita yang pernah haid dan pernah suci, kemudian mengeluarkan darah melebihi dari 15 hari dan darahnya cukup syarat-syarat mumayyizah. Maka hukum darahnya adalah yang kuat dinamakan haid, sedangkan yang lemah dinamakan darah istihadah. Jadi tinggal dipilih mana yang lebih kuat antara hitam, merah, merah muda, kuning dan keruh, karena darah pasti dari salah satu yang 5 ini. Ngalak lebih kuat. Tetapi ada sedikit perbedaan dari rumus falquyu haidun wa dhaif istihadatun, yaitu ketika tradisi haid mana contohnya? Yang ini. Ketika yang bersamaan dengan tradisi haid dengan darah yang kuat dipisah minimal jarak 15 hari. Perlu diperhatikan minimal jarak 15 hari, maka yang dihukumi haid ini adalah darah yang kuat sekaligus darah yang bersamaan dengan tradisi haidnya juga dikatakan haid. Maka darah yang kuat ini dinamakan darah haid karena lil qawi, karena kuat, sedangkan darah yang lemah yang bersamaan dengan tradisi haid ini juga dinamakan darah haid. Alasannya apa? Karena bersamaan dengan tradisi haid, artinya haidun lil adah, sedangkan yang kuat ini dinamakan haidun lil qawi. Cukup, nggih?